Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, kita mungkin memang terkejut ketika kita melihat bahwa di dalam gereja ada hal-hal yang kita tidak bisa mengerti. Kenapa orang itu bisa buat seperti itu? Kenapa orang itu bisa begitu jahatnya? Jawabannya ada dalam firman Tuhan yang sebentar kita akan renungkan. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas kebaikan Tuhan, atas apa yang luar biasa Tuhan lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Engkau sudah menerima kami menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru. Inilah Matius pasal 13. Matius pasal 13 ayat 47 dan 48. Demikian bunyi firman Tuhan. Kerajaan surga itu juga seumpama jala besar yang ditebarkan di laut. Lalu terkumpullah berbagai jenis ikan. Setelah penuh, jala itu diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam tempayan, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Amin. Saudara pemirsa, kita membaca firman Tuhan nih, kok rasanya kaget gitu loh. Kok terkumpul semua, tapi kemudian dicari ikan yang bagus, disimpan, ikan yang tidak baik dibuang. Itulah yang menunjukkan bagaimana gereja. Kita tidak bisa menyeleksi orang. Dan nanti kalau sudah baca terus, ayatnya dikatakan bahwa yang menyeleksi itu nanti malaikat-malaikat. Saya baca untuk kita supaya kita jelas. Demikian juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari antara orang benar. Oh, saudara sekalian, saya tidak bisa membayangkan ini bagi saudara-saudara sekalian. Tentu Tuhan mau supaya orang datang kepadanya. Tetapi saudara bisa melihat misalnya contoh yang sangat jelas, misalnya Yudas. Ya, Tuhan, saya yakin bahwa Tuhan tidak bermain-main pilih Yudas dan suruh dia jadi apa? Mungkin dia dulu mantan bendahara, sehingga kemudian di bawah kepemimpinan Tuhan Yesus dia dijadikan bendahara lagi. Tetapi sifat yang buruk dia pelihara. Nanti sudah bisa silakan baca dalam Yohanes pasal 12. Bahwa dia membiasakan diri. Dengar kata ini, membiasakan diri mencuri uang. Akhirnya apa? Gara-gara uang juga dia akhirnya mati konyol. Kenapa? Gantung diri. Saudara pemirsa sekalian, semua jemaat yang menyaksikan program ini, jaga baik hidup kita. Itu sebabnya saya katakan terus-menerus, jaga baik rekam jejak kita. Kalau ada kita buat kesalahan, cepatlah kita datang kepada Tuhan. Saya berkali-kali bacakan ayat ini kepada saudara sekalian. Ini ayat yang sangat luar biasa, saudara sekalian. Saya bacakan untuk kita. Mazmur 37 ayat 23-24. Ini ayat yang tidak ada duanya. Sudah perhatikan? Mazmur 37 ayat 23-24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. So sekalian, tolong perhatikan ini dengan baik. Bahwa tidak ada Superman di dunia ini. Bahkan orang yang sudah menjadi hamba Tuhan di gereja pun kemungkinan tergelincir. Kenapa? Iblis lempar, saya berkali-kali katakan tuh, iblis lempar apa?
berkulit pisang di depan kita. Tapi kabar baiknya apa? Seperti Petrus. Begitu dia tenggelam, saudara sekalian, dia berteriak, "Tuhan, tolonglah saya." Dan dia dekat dengan Yesus, maka Tuhan Yesus angkat dia supaya dia tidak tenggelam. Dan saudara sekalian, saya mau beritahu saudara satu rahasia. Ketika Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, itu Petrus bisa berenang berapa? 100 meter. Dia adalah murid tertua, tapi dia juga nelayan senior. So, masih dengan saya? Perhatikan ini baik-baik, saudara sekalian. Tolong jangan pernah lupa, siapapun engkau, kemungkinan engkau bisa tergelincir, iya. Tetapi sikap kita ialah seperti ikan yang baik tadi. Kita menjaga diri, jaga rekam jejak kita, jaga hidup kita supaya kita jangan tergelincir kepada iri hati, dengki, dan cemburu dalam perjalanan. Oh, haleluya. Hamba Tuhan pun bisa terjadi di mana kita iri hati kepada gereja lain. Gereja dia kok besar ya? Gereja saya tetap kecil. Jadi hati-hati. Tolong kita ingat nih betul-betul. Dan kemudian apa? Ikan yang baik, lihat tuh. Ikan yang baik. Setelah penuh jala itu diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam tempayan, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Itu dia. Kalau kita di gereja, itu kita orang yang menjaga rekam jejak kita, menjaga hidup yang tulus, lurus, dan kudus, menjaga hidup yang rendah hati, sabar, dan setiawan. Jangan pernah lupa itu. Semua orang pernah gagal, semua orang pernah jatuh, bahkan hamba Tuhan sekalipun. Mari kita cepat bangun, ulurkan tangan, minta Tuhan Yesus angkat saya. Karena ada nyanyian kan? Dalam bahasa Inggris memang itu apa? Love lifted me. Bahasa Inggris itu, bahasa Indonesianya ialah kasih Tuhan angkat daku. Tetap pada posisi itu, jangan mau berlama-lama kalau sudah gagal dan jatuh. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih dan anugerah Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan yang luar biasa kepada kami. Berkati seluruh jemaat ketika kami gagal dan jatuh, kami cepat minta pertolongan Tuhan supaya kami diangkat lagi dan dapat meneruskan perjalanan bersama-sama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.